Kapan lagi kan 15 juta cuma ngegabut. Kalau orang bisnis pun masih ngantri biasanya. Iya. Kita nggak ngantri apa-apa. Langsung dia, Pak. Langsung masuk. Di bagian imigrasi pun orang lain ngantri kan di imigrasi. Kita nggak. Dia bawa 2 mobil gitu. Jadi kayak kita taruh barang. Temen gue ngomong, kok itu bawa mobil aneh ya gitu, bawa amis. Kayak dia ngomong ini tuh bawa amisnya bawa amis darah gitu. Ya, selamat datang semuanya di podcast kali ini. Di sini kami sudah datang bersama korban dari salah satu topik pembicaraan kita pada hari ini, yaitu terkait dengan human trafficking. Ya, paling kita perkenalan dulu ya dari korbannya terlebih dahulu. Iya, silakan. Yo, nama gua Nanda. Nah, dengan Anda di sini, terus ada saya sendiri, Ciko, dan teman saya sendiri Mas Bim ya. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan trafficking yang akan dibawakan langsung oleh narasumbernya Nanda. Human trafficking ini lagi lumayan rame ya. Betul. Lagi rame banget di sosial media ya. Nah, ini kebetulan salah satu kawan kita tuh ada yang kena juga, kena scamnya gitu kan. Salah satunya nih si Nanda ini gitu kan. Makanya berhubung kita melihat celah itu kan ada sebuah konten juga kan ya. Dapat kita lihat sekalian gitu. Kan, lu tuh awalnya bisa kena scam itu ya, scamnya itu kayak awalnya kan lu pasti nggak tahu tuh kan kalau itu tuh human trafficking ya kan ya, awalnya nggak tahu kan, taunya tuh pekerjaan yang normal gitu kan, apalagi dengan tawaran gajinya lumayan tuh. Itu awalnya gimana tuh lu bisa dapet itu? Gimana ya? Awalnya kan aslinya gue kan berempat nih, kayak bertiga ada yang bertiga, habis itu satu orang ini ya temen gue juga gitu, dapat dari keluarga gitu, keluarga jauh lah gitu, kayak silsilah keluarganya masih ada, cuman masih mengaku keluarga lah, gue gimana nggak tahu ngomongnya gimana. Masih ada kerabat jauh gitu ya, bener-bener kerabat jauh gitu. Ngomong ke ibunya, ini ada pekerjaan nih, pekerjaannya tuh cuma komputer related, gajinya segini gitu. Lu mau apa-apa, semuanya udah ada gitu, makan dibayarin, tiket dibayarin, terima jadi gitu ya. terima jadi. Jadi kamu cuma kerja, ya udah cuma kerja tanpa keluar apa-apa gitu. Gajinya terima bersih gitu. Gajinya itu sekitar 15 juta. 15 juta sebulan. 15 juta. Udah bersih tuh ya? Bersih. Kita nggak usah pusing tempat tinggal ya kan ya? Karena nggak perlu ngeluarin makan, nggak perlu bayar tempat tinggal, internet juga ada. Udah lengkap paket all-in gitu kan. Kalau lo mau berenang di sana juga ada, tempat olahraga ada, gym ada gitu, gak usah bayar juga. Apartemennya. Iya, apartemen. Menarik sekali tuh itu tuh. Menarik banget anjir. Menarik banget pasti lah. Lagi orang zaman sekarang ya kerja tuh susah banget kan ya. Nah, yang kalian tahu lah kerja kalau sekarang udah susah banget. disuguhin kayak gitu mah ya pasti secure lah ya. Terus gimana? Ya, terus habis itu orang ini teman gua nawarin ini kenapa dia sebenarnya mau nawarin yang lain juga nih, kan kayak satu circle tuh. Kenapa dia nawarinnya cuma berdua doang? Karena di antara di satu circle ini yang paling bisa kayak paling free lah gitu jadwalnya gua sama ada lagi satu lagi gitu. Dan karena ini hitungannya kita ini beneran hitungannya nggak tahu apa-apa nih gitu. Cuman karena ada kerjaan ini ya udahlah gitu. Mungkin lebih tepatnya karena kita mau kerja cari duit lah gitu. Jadi gitu doang. Nggak tahu apa-apa. Kita ikutin aja prosesnya. Harus punya paspor, harus cek medical check up dan semacamnya gitu. Ada nih satu orang ini kayak penanggung jawabnya ini awalnya itu dia pengennya kita tuh nyiapin semua dokumen itu di Sukabumi gitu. Sukabumi sumbernya itu kan kemungkinan nih kan. Bisa jadi. Sukabumi ya. Tidak ada yang tahu. Habis namun setelah kayak kita nego lah gitu, ngapain sih ke Sukabumi gitu, orang Jakarta aja ada, bisa ya udahlah Jakarta lah gitu. Akhirnya dia ngirim kayak satu semacam anteknya gitu,
ada yang di bagian Jakarta, kita ketemu nih. Sebut nama boleh nggak nih? Inisial aja, inisial. Inisial aja. Misalnya tuh MB gitu. Jadi si Bapak MB nih bilang nanti kita ketemu di rumah sakit di Jatinegara ini ya gitu. Pokoknya rumah sakit yang di Jatinegara lah. Stasiun Jatinegara sekitar 200 meter gitu. Itu tempat buat medical check up-nya gitu. Setelah di sana dia nih minta bayaran lagi gitu. Bayaran? Jadi lebih Dari lu itu? Jadi lebih tepatnya kayak aslinya kan medical check up biasa itu cuma 200.000 ya. Iya. Normal gitu. Normalnya. Dan ini mintanya pokoknya minta lebihnya gede banget lah gitu. 1, sekian dengan alasan dia tuh buat ngirimin dokumen gitu. Jadi dengan dokumennya langsung dikirim ke sana bisa langsung dia CC gitu. Oke. Jadi memang benar gitu. Setelah kita keluar nih dari selesai medical check up, besoknya visa langsung keluar. Cepet banget ya? Cepet banget. Cepet banget, gila. Ya, gue juga what the fuck gitu, mustahil banget gitu. Iya, kayak cepet banget itu anjir. Kayaknya Bisa bodong. nggak visanya beneran. Oh beneran dari Bisa beneran pemerintahan. dari pemerintahan Dubai. Waduh. Wah. Kayak Ini bahaya malah. cuma visanya bisa turis. Oke. Terus? Bisa turis 60 hari. Awalnya juga udah agak sas gitu kan kayak kok visanya bisa turis gitu. Cuman mereka alasannya kalau misalnya di kerja praktek di Dubai itu, di UAE itu memang banyaknya yang kayak gitu. Jadi kayak kalian kerja dulu nih di sana, nanti di sana baru diubah jadi visa kerja. Beberapa negara ada yang kayak gitu. Iya. Terus? Negara. Jadi ya yang awalnya kita bertiga ini pengennya gimana sebutannya curiga gitu, nganggap oh itu biasa gitu. Ternyata sudah biasa dan aku juga pernah nanya saudara juga di sana gitu. Emang di sana kayak gitu. Praktek kayak gitu wajar gitu. Oh, ya udah terus rasa curiganya hilang. Bahkan saudara juga udah konfirmasi itu biasa itu ya. Berarti saudara lu secara nggak langsung tahu dong itu lu mau kerja ke sono itu kan. Iya. Jadi dan gimana ya yang bikin gua berani ke sana karena gua juga ada saudara di sana gitu. Oh iya. Oke. Ini tapi secara nggak langsung ini kayak sama aja dia dijual sama saudara. Saudaranya tahu nggak? Saudaranya satu tempat kerja malu nggak dulu? Enggak. Beda ya? Enggak ada. Dia tuh cuma kerja di sana gitu. Cuma kerja di negara tersebut. Cuman beda. dia ngomong praktek kayak gitu wajar Banyak. di hal yang wajar di negara itu gitu. Kayak praktek lu dikasih visa turis Sampai kerja. tapi kerja gitu. Iya. Nanti baru di sana diubah gitu. Gue sih kurang tahu ya. Tapi harusnya nggak boleh sih harusnya ya. Kalau turis kan maksimal kan cuma berkunjung doang, liburan ya kan harusnya ya. Iya. Secara gitu. secara legal lah ya. Gue sih juga pernah denger ya beberapa negara yang memang apa namanya? Memperbolehkan. Tapi emang ada sih yang kalau visa turis yang memang nggak boleh kerja tuh ada kayak di Arab Saudi, terus di India juga ada. Memperbolehkan berarti ya. Berarti tergantung kebijakan negaranya itu sendiri. Iya. Tapi kalau misalnya awalnya visa turis terus pas ya maksudnya tiba-tiba kerja di situ terus ganti visa kerja gue kurang tahu. Iya. Iya, Pak. Ini kan ngomongnya praktek itu wajar gitu, di negara itu wajar. Jadi oh ya udah gitu. Oh, akhirnya Ya yakin udah, tuh. nah, ya Oh ini udah, bukan scam kayaknya- gitu ya. Oke lah gitu, meskipun kita belum tahu gimananya, ya udah pergi jalan gitu. Udah dapat visanya, kan berangkatnya tuh kalau nggak salah tuh hari Senin, medical check up tuh hari Senin. Hari Senin berangkat tuh berangkat tuh tanggal 19 kalau nggak salah. 19 Mei. Itu berangkat 19 Mei. Medical check up hari Senin, tiketnya keluar hari Selasa. Cepet banget tuh Tinggal proses. habis nunggu kan. Nunggu jalannya. Sambil nanya-nanya gitu, ini gimana gitu. Keluarga gue juga ya panik aja gitu sebenarnya. Gimana tuh? Bokap gue lucunya kayak oh ya udah ikutin aja gitu. Kakak gue ini kalau kamu dideportasi, kalau misalnya kamu kenapa terus harus dideportasi, ini ikutin link ini aja gitu. Jadi kayak oh kakak gue kayaknya gini, oh ya udahlah gitu.
Udah ada persiapan. Udah ada persiapan gitu. Dikasih bagaimana tutorial caranya untuk keluar gitu. Itu tapi kalau gue boleh tahu ya, itu waktu lu dikasih pekerjaan itu nggak ada tes tertulis apa gitu. Biasanya nih, kan gue sebelumnya kan sempet ini ya, mau kerja ke Jepang gue, itu ada tes tulis dulu gitu kan, tergantung skillnya. Iya. Misalkan kayak bagian drawing ya, dia tes drawingnya gitu kan ya. Mereka itu tesnya itu cuma lu ngirim video aja bahasa Inggris Udah video perkenalan bahasa perkenalan diri kayak anak ospek gitu. Inggris. Iya kayak anak ospek. Kayak anak ospek gitu ya. Oh, jadi nggak ada tes tulis, tes wawancara nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Kayak Gitu interview doang. sama Iya. HRD, manajerin nggak ada. Nggak ada. Interview ya. Sama berarti ini ya job desk-nya tadi dia bilang apa tuh? Mereka ngomongnya cuma IT gitu. Oh IT. Cuman nggak detail gitu ya. Nggak detail Nggak gitu. dites juga gitu. Iya. Skill. Kita tuh nanya gitu. Ini kontraknya gimana gitu. Tadi dia ngebalasnya gini lah. Kalian yang butuh kerja, kenapa kalian yang repot nanya-nanya? Lah, bos itu ya. Kita kan sini kritis gitu. Iya bener-bener nggak salah sih. Cuman karena ya udahlah gitu ikutin. Kita coba kita kasih dokumennya. Apakah bakal dikasih? Enggak juga gitu. Sampai akhirnya gitu ya udah gitu. Padahal yang diminta itu bidang IT ya, itu spesifik banget loh. Iya. Jadi setidaknya pun ngasih portofolio itu kan pasti ada tesnya ini. Maksudnya kan kalau portofolio kan secara gambar doang kan. Iya. Maksudnya secara dia pengerjaan kan pasti dites. Iya. Secara portofolio. Kebutuhannya apa dulu? Bahkan job desk-nya nggak ada. Nggak ada job desk-nya. Nah itu sih, itu patut dicurigai gitu teman-teman ya. Bahaya sekali deh begitu. Ya, Terus kapan lagi kan 15 juta cuma menggabut Nah, iya itu. terus di Akhirnya. jalan. Nah, gue tuh berangkat nih. Ketemu di hotel di Senen gitu. Ketemu sama, jadi orang ini, si Bapak MB ini cuma sampai hotel gitu. Nanti bakal ada sopir kamu yang nganter gitu. Oh. Namanya si A. Si Pak MB itu ikut juga ke Dubai. Enggak. Cuma sampai bandara sini. Nggak nyampe bandara juga, cuma sampai hotel. Nanti habis itu dia bakal ngasih supir gitu. Dari hotel mana itu, Pak? Dulu sih hotelnya tuh hotel Cordela. Sebelumnya dia tuh ngajaknya di Grand Pramuka kan, cuma dia ngomong kuncinya di bawah kakaknya. Udah disiapin juga hotel lah. Ya mungkin dia biar kelihatan inilah gitu, ya dengar biar kelihatan legit ya. biar kelihatannya wow gitu. Berarti ini memang legit nih gitu kan. nggak main-main ini human trafficking ini ya. Iya, berarti emang udah planning. Udah terplanning parah ini. Nah terus habis itu sampai jalan dari hotel itu baru ke bandara. Nah di bandara itu ada lagi nanti kita bakal disuruh ketemu orang lagi, namanya Manda gitu. Orang Indo. Orang Indo lah. Orang Indo. Itu yang nemenin lu ke Dubai. Enggak. Dia cuma memperlicin di bandara lah gitu. Oh. Kayak yang ngurusin tiket. Jadi kita di bandara nih, kita bandara cuma nunggu doang. Bagasi kita nggak ngantri gitu. Orang lain ngantri nih. Kita lihat orang lain ngantri. Kita langsung ke depan. Langsung masuk semua ya, jadi Langsung masuk semua. cepet ya. Cepet banget. Oh. Orang yang biasanya kita ngantri kan kalau tiket tuh ada kanan kiri ya. Kita tuh kita tuh pakai tiket yang ekonomi biasa. Cuman dikasih bisnis. Oh, berarti ini namanya apa ya? Jadi ada pegawai yang bisa gunain tiket ID. Bukan tiket ID apa sih bahasanya, kayak tiket ID itu tiket karyawan. Jadi dia bisa langsung aja gitu di beberapa maskapai ada. Oh, bisa ya. Gue juga kayak gitu kan. Cuman nggak itu. Orang ini gimana ya sebutannya ya? Kita tuh beneran nggak ada. Kalau orang bisnis pun masih ngantri biasanya. Iya. Kita nggak ngantri apa-apa. Langsung dia, Pak. Langsung masuk. Di bagian imigrasi pun kan ada masuk bagian imigrasi. Orang lain ngantri kan di imigrasi. Kita nggak. Langsung. Cuma kalian berempat sini dipanggil gitu. Ada orangnya sendiri gitu. Cuma diliatin doang. Habis itu kalian semua IT tanya gitu. Iya mungkin gitu. Gue jawab begitu kan, udah dilolosin aja. Wah, ini gila banget sih. Ini jujur gila banget sih ini. Ini tuh sampai di bandara kayak gitu sih gila. Ini gila. Terminal 2 ya? Terminal 3. Terminal 3. Ini gila banget sih. Terminal
Terminal 3 malah ketat loh Pak. Iya. Itu bayangin seketat itu aja lolosnya gampang banget, Pak. Ini gila banget sih jujur. Maksudnya kalau misalnya bagian check-in wajar lah, tapi kalau bagian imigrasi, Iya. maksudnya kalau check-in kan emang beberapa maskapai emang ada alternasi khusus buat karyawan ya, jadi Itu maskapainya Emirates loh. kalau Emirates. Emirates ya, maksudnya kalau maskapai lokal mungkin masih bisa dipertanyakan, kalau maskapai swasta luar ya, Oh, we berarti don't know lah ya. berarti ini dia udah ada kerjasama Bisa juga. jadi. Udah ada mafianya juga berarti. Iya. Udah ada orangnya sendiri di situ. Artinya ketika si mafia ini bawa korban ya, udah Pasti kok, maksudnya Pasti pasti orangnya orang langsung. gitu aja. Iya. ya kan? Tembusannya sepertinya kayaknya dia doang. Ya harapannya sih Ya. harusnya sih ketangkep ya, Ya. karena orangnya pasti itu terus ya kan. Ya, introspeksi ya sepertinya begitulah. Tapi emang si Danan sendiri kan juga udah ngelakuin pelaporan kemarin ya. Kemarin kan dia juga bilang berapa 15 jam ya di Bareskrim ya. Iya. 15 jam di Bareskrim buat Diperiksa bikin di Bareskrim buat bikin laporan karena katanya sudah banyak yang kena dengan berbagai macam modus. Modusnya tuh ada yang pakai job street lah, ngaku dari job street. Oh, Jadi kayak saya ini penyedia program pekerjaan yang tinggal di rumah aja gitu. Tapi nggak tahu gimana model kerjanya. Cuman kalau misalnya yang itu tuh lebih kayak ke peer to peer gitu. Jadi orangnya langsung ngontak Anda gitu misalnya. Iya, tahu. Yang job script. Kadang-kadang suka ditelepon juga. nggak pakai email perusahaan, pakai email pribadi lah. Iya. Pasti. Terus di WA langsung kok. Oh iya. Well, Scam gitu job street bang. Tapi yang lebih serem sih yang lu ke Dubai sih jujur sih. Karena job street tuh biasanya kalau scamnya ya kita tetap di rumah. Kayak misalkan kita ngelakuin pekerjaan nih. Awalnya kita dibayar beneran tuh berapa ratus ribu. ya terus suruh bayar ke dia Nah buat iya bonus kita harus kan. keluar duit buat dapat bonus. Nah itu ya Nggak dibayar. walaupun kena scam duit tapi kan diri kita aman di rumah gitu kan. Iya. Kalau dia kan beda banget itu. Malah Wah, pergi ke sana ya. Lu tuh iya nyampe sono tuh, sampai sono tuh gimana tuh? gue nyampe sana berangkat. Begitu udah nyampe, itu kan tadi kan terakhir nyampe imigrasi tuh. Iya. Imigrasi udah Dikawal tuh sampai Dikawal. kawan lah. Iya bahasanya. pokoknya lolos imigrasi udah gitu. Terus sama Tinggal kita nunggu gimana? berangkat sampai sana sampai Dubai gitu. Jadi kayak ada orang nih namanya, udahlah gue sebut nama aja itu anjir. siapa? Karem. Kagak namanya. Hakim. Soalnya kayaknya dia KTP-nya KTP UI sekarang, KTP. Oh orang Indo. Kayaknya sih namanya sih orang Indo, cuma kayaknya udah punya KTP Uni Emirat Arab kayaknya. Udah punya KTP Dubai. Iya udah punya KTP. Tapi mukanya Indo. Ngomong bahasa Indonesia. Kelihatannya sih Cindo sih. Oh, Cindo. Waduh. Kelihatannya sih Cindo. Waduh. Lebih unexpected apa setidaknya kan Iya. kalau Indonesia emang masih ada orang-orang Arabnya lah ya. Iya. Mungkin karena Arab ya pasti pakai Arab. Tapi kalau Cindo, Waduh. Kelihatannya Cindo, soalnya dari kelihatan. Sipit ya. ini sipit, kulitnya agak putih juga gitu. Cuman bukan Cina Jawa Cina ini gitu. Kalau Cina Jawa Cina kita tahu lah gimana muka Cina Jawa dan Cina Jakarta seperti apa gitu. Iya. Ini kayak Cina pulau lain. Iya. Tahu paham. Terus Jadi kita sampai Dubai nih. Ah. Kita kontak si Ibu Nurbaiti ini kayak yang awalnya kita mikirnya yang butuh kita tuh ibu ini gitu. Jadi kayak si Bapak MB ini ngomong, yang butuh kalian itu orang ini gitu. Jadi nanti kalian kalau sampai sana kontak si ibu ini gitu, kontak ibu Nurbaiti ini sampainya di Bandara Dubai gitu. Ya udah gitu. Pas sampai Dubai, si telepon kan gitu, karena cuma gue yang beli kuota luar gitu. ya terus Gue telepon, halo gitu. Ini kita udah sampai gitu. Dia sambil kayak tidur gitu nggak balas gitu kan, emang nyampainya malam jam 11 malam apa gitu, 11 malam waktu Dubai. Sambil ngantuk-ngantuk itu, kok malam banget sih, gue dari mana gitu. Lah udah mati. Itu kan kerjaan lah, kalian lu yang butuh gua, kerjaan lu juga begitu gitu. Kata ya udah ntar tunggu aja, ntar juga bakal ada yang jemput gitu. Dan memang ada gitu soalnya jemputnya. bukan ibu itu tapi Orang Indo. Itu
gue ngeliatnya tuh kayak mukanya muka orang Cina gitu, muka orang Cina. Sama ada beberapa awalnya gue belum tahu itu orang mana gitu, cuma gue tahu itu orang Cina, penampaknya itu orang Cina gitu. Yang jemput lu pakai mobil itu dia. Iya, kayak jemput mobil 2. Nah, anehnya gini kan gue bertiga. Jadi habis itu berangkat bertiga sampai bandara berempat nih jadinya nih. Ketemu orang baru nih. Jadi satu orang random gitu. Ngikut. Pas sampai sana, di Dubai nih berempat ketemu mereka nih. Temen gue ke mobil kan, ke mobilnya itu dia bawa 2 mobil gitu. Jadi kayak ini taruh barang. Temen gue ngomong, kok itu bawa mobil aneh ya gitu, bawa amis. Mobilnya bawa amis. Iya. Di mobilnya. Iya, dia ngomongnya kayak apa nih? Karena temen satu ini cukup mengerti lah di bagian kalau misalnya bagian kedokteran dan bagian gitu. Kayak dia ngomong ini tuh bau amis darah gitu. Sudah sus. Itu Iya. gimana tuh langsung tuh? Cuman untungnya jadi kayak kan ada 2 mobil nih, satu mobil doang nih. Kita tuh naiknya bukan di mobil yang itu. Iya. Mobil yang itu cuma buat ngangkut barang kita doang. Oh. Satu lagi ada mobil yang agak gede lah kayak semacam Alphard gitu. Cuman ya pokoknya mobil gede gitu. Nggak tahu model-model Alphard. Lebih anehnya lagi, kan gue habis baca yang dikirim kakak gue ya. Habis itu gue baca dikit kalau misalnya kalau keluar negeri, apa hal pertama yang harus lu lakukan di luar negeri? Kalau kerja di luar negeri. Pertama, kalau udah nyampe lapor ke KBRI dong. Gue kan karena gue ngantuk, oh ya udahlah gitu, naik dulu tidur dulu bentar gitu. Pas gue bangun, lah ini gue kemana? Gak dibawa ke KBRI gitu. Akhirnya tidur lagi. Bangun dari Dubai ada tempat namanya Ras Al Khaimah gitu. Jadi jaraknya itu udah kayak dari Jakarta ke Kerawang. Jauh ya? Lumayan 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan dengan jalanan Dubai, bukan jalanan Indo. Kosong, ngebut ya. Wow, berarti lebih jauh, Pak. Jauh itu. Sampai sana ketemu. Sampai sono tuh tapi tempat tinggalnya beneran ada ya? Ada. Oh, tempat tinggal itu sebenarnya gimana? Kalau misalnya lu di luar, bagus banget. Kayak mewah ya? Kayak apartemen. Kalau gue ngomong kayak kalau lu ngeliat Ritz-Carlton dari depan, itu kayak gitu. Mewah berarti ya? Mewah. Udah kayak standar bintang 4,5 ya. Cuman emang bangunannya kan dari luar gitu. Ketemu nih, udah sampai ketemu, habis itu barang aja keluarin, habis itu ketemu nih sama orang Indo nih satu. Gue nggak tahu, gue pengen nyebut nama tapi kayaknya jangan juga deh, jemput nggak. Inisial aja. Nggak, dia ngomongnya Inisial. nggak, gimana ya, itu bukan nama sih, kayaknya gue juga nggak percaya kalau itu nama gitu. Dia ngomongnya, oh nama gue James gitu, kenalin nama gue James. Si James ini orang Cindo ini. Oh, si James. Iya. Si Jamesnya ini. Memalukan bangsa saya Cindo. Tapi si Jamesnya ini karyawan situ atau emang korban juga? Enggak, dia ngomongnya yang sebagai translator lah. Antara karena bosnya orang Cina. Karena bosnya orang Cina pokoknya karena dia ngerti bahasa Cina, jadi dia kesana gitu. Oh, oke. Kerja di Dubai tapi bosnya orang Cina. Gue bingung nyalanya. Gue pikir translatornya harus bisa bahasa Arab gitu kan ya. Standar bahasa Arab kan? Iya, Dubai kan ya? Iya, lebih Bahasa soalnya sehari-hari sana. Iya, bahasa Arab. Bahasa utamanya. dan gimana ya? Dan mereka tuh biasanya tuh kalau misalnya kayak gitu tuh ngakunya dari perusahaan-perusahaan yang udah ada gitu. Jadi mereka tuh kayak bakal sebut nama perusahaannya ini gitu. Anggapnya mereka tuh nyebutnya tuh waktu itu nyebutnya gue tuh Lucky Group, cuma emang ada nama Lucky Group tuh ada perusahaannya gitu. Gua cekannya dan bener gitu, dari orang ini perusahaannya ada dan emang berasal dari Cina gitu. Jadi mereka itu bakal berusaha menyesuaikan dengan realitas lah gitu. Iya. Maksudnya nutup-nutupinnya pakai fakta lah ya. Iya, waktu dicari emang beneran ada juga ya. Pinter sih. Terus? Ketemu James, selamat datang di Dubai, tapi ini sayangnya bukan Dubai, ini Ras Al Khaimah gitu. Ini tuh kayak Kerawangnya Jakarta, ngomongin gitu lah pokoknya. Udah masuk,
gerbangnya tuh kayak pakai akses gitu, kayak kita masuk pakai kartu akses gitu. Nyampe sana, kita udah nyampe kamar nih. Kita tuh nggak dikasih kartu akses. Oh iya, yang punya akses yang karyawan sono doang. Iya, jadi yang punya akses tuh cuma si James ini doang. Si James. Buat gerbang itu. Buat gerbang iya. Berarti si James ini tuh orang penting coy, ini coy. Iya. Dikasih akses tuh Jadi, dia. kalau aku ngelihatnya sebagai kayak penanggung jawabnya ini gitu, penanggung jawab sebagai orang Indonesia di sini. Iya iya iya. Terus satpam. Iya. Secara kasarnya gitulah, cuma dia ngerti bahasa Cina. Oke. Hari pertama itu kan udah masuk nih. Hari pertama ketemu. Hari pertama dia ngomong ini kamar kalian ya gitu. Ini kamar kalian, kamar masih kotor gitu. Cuma masih barang-barang baru semua. Barangnya baru, kasurnya baru. Bagus Cuma kamarnya. Apa Bagus. standar? Gimana ya? Kayak hotel. Kayak hotel tapi masih belum ada furniturnya. Oh iya, tahu. Oke. Jadi makanya dia ada kasur tingkatnya macam-macamnya gitu. Wah anjing, berarti dia niat banget anjing ini. Ada Nyiapin begitu. dan itu emang semuanya sama gitu. Ya. Itu kamar apartemen, itu gedung apartemen. Disewa tuh khusus buat itu dulu ya. Kayaknya gitu. Sewa. Satu gedung itu. Nah, soalnya pas kan udah nyampe nih. Orang Indo semua gitu situ. Enggak juga orang Indo semua gitu. Enggak nyampe sana, kamar kotor kan ya udah bersihin. Dia ngomong, kita jam 2 ya. Jam 2 sampai sana. Ngomong, "Ntar jam 6 bangun ya," gitu. Langsung kerja. Jam 6 malam. Pagi atau Jam 6 pagi. Oh, jam 6 pagi. Jadi kita nyampe sana jam 2 nih. Hari pertama pagi. jam 2 pagi. Ngomong jam 6 langsung kerja, jam 6 bangun langsung kerja ya. Gue ya udahlah gitu. Mau lo apa sih gitu. Nah, langsung Ikut aja dulu. Hari gitu bangun besok pagi gimana ya nyiapin. Dia ini kan kayak datang. Yuk guys turun gitu. Kita tur ke kantor dulu, ngomong ke kantor gitu. Kantor itu cuman jadi kayak dari lift kita masuk. Kan awal masuk ada gerbang, ada lift. Ya. Kita lewat jalan yang sama. Cuman itu tuh diparkir. Jadi ada lantai P gitu, lantai P1, P2, P3. Kita tuh di lantai P3. Yang isinya tuh kayak semacam kayak tempat parkiran gitu sih, kayak kelihatannya sih kayak tempat parkiran belum jadi gitu. Jadi kayak parkiran belum jadi, cuman banyak gedung-gedung, banyak pertokoan gitulah gitu. Kayak sepertinya kayak sekat. Iya. Sekat kaca gitu. Iya. Dari perkantoran. Jalan di sana, nyampe tempatnya, kita masih berempat gitu. Dan gua ini batch pertama gitu. Dia ngomongnya batch pertama. Jadi kayak waktu itu belum ada siapa-siapa gitu. Masih baru banget, Cok. Beneran masih baru banget. Masih baru banget itu. Dia ngomong ke tangan. Berarti lu korban pertama dong. Wah iya. Sabikun alawalun. Sabikun al-awalun. Korban pertama dia, Cok. Hari pertama langsung ngomong gitu. Kerjanya langsung apa tuh di situ? Dia langsung ngomong gini. Dia terang-terangan ngomong gitu. Sebelumnya gini. Di sini kita kerjanya tipu orang gitu. Langsung terang-terangan dia. Langsung terang-terangan. Apa? Kayaknya ngomong kayak ternyata kita di sini sebelumnya kita fair-fairan aja gitu. Ngomongnya kalau misalnya kita tuh di sini emang cari duit aja gitu. Cari duit, yang penting bawa duit, yang penting pulang bawa uang lebih banyak gitu. Kita sini kerjanya nipu orang gitu. Gua langsung what the fuck gitu. Gua langsung kayak fitus gitu. Wah, waduh, serem nih gitu. Habis itu ya udahlah gitu. Jadi hari pertama belum ada apa-apa, kita tuh coba disuruh nge-translate doang. Jadi kan nge-translate. Oh, langsung translate. Nge-translate. Jadi ada semacam script gitu. Semacam script dari bahasa Cina, bahasa Thailand gitu. Kita tuh hari pertama disuruh nge-translate bahasa itu ke bahasa Indonesia gitu. Sama sekaligus ngedit-ngedit fotonya lah. Photoshop dikit-dikit. Itu sorry, dipotong dulu. Lu sempat kerja di sono berapa lama itu? 12 hari? 12 hari.
Jadi dari awal lu denger tuh kerjanya nipu orang tuh berarti udah ada kepikiran pengen kabur. Wah udah Ya. sudah ada. Waduh ini nggak benar. Tinggal nunggu momen berarti. Iya nunggu. Tapi nipu orangnya dalam bentuk apa maksudnya? Iya. Kayak Jadi gini, carding kah atau apa? gitu. Deko ngomongnya ada nipu orang dalam bentuk investasi gitu. Oh, broker. Invest. Itu Iya, nawarin gimana tuh? nawarin investasi padahal perusahaannya nggak ada gitu. Iya gitulah. Oh. Jadi kayak Terus gunanya transfer? ya translator tuh jadi biar kita tinggal kalau misalnya customer begini tinggal diklik-klik doang udah. Jadi buat Itu tapi gue masih bingung yang ditawarin jasanya tuh apa gitu. Kayak investasi bentuknya tuh apa gitu. Maksudnya gitu kan maksudnya gini, jadi mereka ini menawarkan sebuah investasi di mana itu investasi itu akan balik dalam waktu 15 menit sebanyak kok dengan 5% lah gitu. Misalnya 5% ada tingkat-tingkatannya. Jadi kayak tingkatan pertama mereka nyebutnya misi pertama itu misi gede itu ada yang dari 200 220 kalau nggak salah 220 500 sama dengan 1 juta gitu. Masing-masing itu makin gede nominalnya makin gede komisinya. Jadi misalkan nih Mas Bim nih transfer 220.000. iya nanti dalam waktu 15 menit bakal dibalikin ditambah kayak modal awal ditambah 10% investasi dari awal. Tapi sistemnya gimana itu? Kayak ketika lo transfer pertama beneran dapat untung gitu. Iya begitu. Terus Jadi transfer Akhirnya mereka ke- transfer lagi gitu. Iya. ya begitu. Nah, Oh, berarti mancing dulu sistemnya ya? dan yang lebih ininya lagi mereka. Jadi kalau misalnya ngomongin kita nih udah ngomongin ini ya bagian gimana caranya itu bekerja gitu. Iya, iya. Kalau waktu zamannya atau hari waktu gue kerja di sana gitu, mereka ngomongnya itu embel-embel beli data lah gitu. Pak, ngomongnya beli data, cuman kalau dari analisis gue ya, mereka tuh sebenarnya cuma masang iklan doang gitu. Kan kalau orang masang iklan di sosial media itu ada range-nya lah gitu. Iya. Orang yang kayak gimana yang mau dituju gitu. Tinggal di kota apa gitu. Gimana lah dari salary-nya gimana gitu. Mereka kayak gitu gitu ya. Di hari pertama hari pertama itu susah banget dapatnya gitu. Kayak hari pertama mereka orang-orang udah pada tahu kalau saya ini scam gitu. Iya. Hari pertama tuh. Ah. Hari pertama yang bos Cinanya marah-marah gimana. Habis itu cobalah lu kerjain gitu. Ah. Si Jeff ini ngomong cobalah lu kerjain gitu. Lu kerjain biar teman gue nih ngebantu gitu. Kalau misalnya ngomong apa, ntar ditranslate sama dia. Emang nggak dapat, emang orang-orang itu pada pinter gitu. Cuman mulai besok-besoknya mulai banyak yang datang gitu. Jadi orang ini dia masang iklan. Waktu itu bakal masang iklan dengan pekerjaan paruh waktu lah ngomongnya. Jadi lu bisa kerja di rumah, nunggu barang gitu. Jadi kayak ini handicraft nih. Dia ngomongnya pakai gelas handicraft. Ntar barangnya bakal dikirim ke rumah lu gitu. Lu ngerjain itu dalam waktu tertentu. Kalau misalnya nggak sama waktu tertentu itu kita datang belum selesai, bakal kena denda gitu, ngomong gitu. Cuman dibayar gitu. Jadi kayak lu itu cuma perlu di rumah doang. Kerjanya kita ngirim barang, kasih waktu misalkan 30 hari. Dalam waktu 30 hari itu kita bakal ngambil lagi barangnya, habis itu ngitung gitu. Oh, itu tapi sebenarnya gue masih agak bingung sih sistemnya tuh. Iya, Kayak sistem PO gitu ya. Iya. Iya. Nah. Jadi dikasih barang, terus barangnya dikerjain sama dia. Kalau misalnya nggak sesuai goalsnya, Iya, itu gimmicknya. kena denda. Itu gimmick, Iya. itu gimmick kayak gitu. Itu gimmicknya kayak gitu. Jadi yang dipasang di iklan itu kayak gitu. Tapi realitanya nggak begitu ya? Kelihatannya nggak begitu. Berarti awal modalnya gratis dong.
Awal modalnya Kayak orang-orang yang kerja kayak gitu. gratis. Bahkan orang-orang itu, jadi kayak, misalkan mereka yang ngeliat nih, kita nih ada empat tim lah gitu. Pokoknya bagian resepsionisnya ada, bagian yang buat ngegombor-gomborinnya biar orang mau ikutan itu ada gitu. Sama bagian yang algojonya gitu sebutannya. Nah, jadi orang-orang ini kalau misalkan Mas Bim ngelihat iklan nih, kayak iklan, misalnya tertarik kan ngeklik iklan, di iklan itu bakal ada ininya, ada apa namanya semacam perintahnya. Kalau misalkan kalian ingin ikut, screenshot iklan ini, habis itu baru kirim ke ini gitu. Nanti kan kalau saya diklik langsung diarahin ke WA kan biasanya. Iya. Kayak gitu. Nah, bagian resepsionis ini bakal nanya, kalian dapat iklan ini, kayak kalian tahu ini dari mana gitu. Habis itu kirim screenshotnya gitu. Nah, habis itu bakal ditanya, ini Telegram atau enggak? Kalau nggak punya disuruh bikin. Kalau udah punya ya udah bagus nih, langsung disuruh masuk grup gitu. Nah, di grup itu baru tuh dikasih yang kecil-kecilnya lah, kayak receh-recehannya gitu. Jadi itu kerjanya gue itu di sana, gue tuh megang akun 10 akun nih. 10 akun buat scam itu? 10 akun bot lah, akun bot random people gitu dengan different namanya beda-beda. Dengan tugas yang berbeda-beda lah gitu. Intinya itu ngenamain grup lah, biar orang-orang itu mau interaksi, mau gimana gitu, nanya-nanya, ini bener nggak sih atau gimana biar gitu. legit kelihatannya. Iya, iya. Rame nih gitu kan. Intinya biar real. ngasih pengaruh lah biar orang-orang itu, wah ini beneran gitu. Jadi dengan namain gitu, orang ini yang bakal masuk ini biasanya itu anggaplah 100 orang nih dan satu grup. Satu per 4-nya tuh bisa jadi bot. Tapi banyak juga sih 3/4 mah ya. Iya, Dari 100 orang berarti sekitar 75-an. Iya. 75 orang, 25 orangnya tuh bisa jadi bot. Gila juga. Dan 25 bot ini yang rame ya. Iya. Ya rame. Cuma ya gitu. Biasanya yang rame itu mereka. Cuman kalau misalnya udah ada yang nimpal sama main, ntar itu bakal jalan sendiri tuh. Lama-lama botnya diem. Buat lama-lama botnya diem sendiri, ya bisa cuma gini doang. Nah, gue itu nanti bakal ngirim, disuruh ngirim semacam misi, sebetulnya misi lah gitu. Mereka nyebutnya misi kecil ya. Kalau lo ngerjain, lo bakal dikasih 20.000 gitu. 20.000 per apa tuh? Per misi. Permisi. Biasanya apa tuh misinya, ngapain kayak Macam-macam. live video? Jadi kan di awal itu kalau lo mau daftar itu kan, yang tadi Mas Bim ini udah ngasih screenshot tadi ke resepsionisnya gitu. Bakal diminta biodatanya apa sama biodata sama nomor rekening gitu. Biar nanti kalau misalnya udah tinggal ditransfer gitu. Ya. Begitu. Terus nanti kita tinggal nentuin, misalkan kita harus nge-like Shopee misalkan nih. Nah, Shopee, pokoknya marketplace. Visinya tuh ini, like ini gitu. Nge-like ini, habis itu kalau udah kirim ke admin yang masukin gitu. Kan adminnya ada banyak tuh. Ada misalkan admin 01, admin 02, admin 03. Iya. Kirim ke yang masukin gitu. Nanti dikirim, langsung dikasih gitu 20.000. Nah, habis itu Mas Bim itu bakal disuruh buat ngirim bukti transfernya ke grup. Oh, buat jadi testimoni. Buat jadi testimoni. Nah, kalau terbilang sedikit enggak ya, maksudnya di Indonesia juga udah mulai banyak loh. Iya. Banyak. Telegram tuh. Gila, Telegram ya, paling Iya. banyak tuh Telegram. Dan bagian gua ini yang megang 10 akun bot ini harus bisa ngedit 10 bukti transfer palsu dalam waktu sejam. Waduh. Tapi kayaknya kalau cuman ganti nama masih oke lah ya. Iya. Ganti nominal, ganti nama. Karena namanya masing-masing beda. Maksudnya tinggal blok pakai apa namanya? Photoshop. Pakai Photoshop ya. Iya, Bisa Photoshop. lah, maksudnya. Iya begitu, cuma ya itu kan Tapi kalau 10 sih masih bisa per jam. tekor juga. Kan per jam tuh ya. Berarti tiap jam berubah-berubah gitu. Tiap jam berubah-berubah dengan 10 nama yang, jadi misalkan
Gue punya 10 akun kan, 10 namanya beda nih. Masing-masing dari ini semuanya harus ngirim dengan akun bank yang berbeda-beda. Misalkan yang ini pakai BCA, yang ini pakai BNI, yang ini pakai Lumayan sih. Tapi template-nya dikasih enggak? Kan biasanya ada template-nya. Iya, ada template-nya Kita biasanya. suruh bikin sendiri anjing. Template ya. Iya, bangke emang.